Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Muhammad Azim Farid Sya'ban dalam channel Bang Azim. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita tentang respirasi aerob, yakni tentang kita masuk pada tahap ketiga dari respirasi aerob, yaitu siklus Krebs. Nah, jadi pada siklus Krebs ini saya telah menyediakan PowerPoint supaya teman-teman dan peserta didik sekalian dapat memahami siklus Krebs ini dengan jelas. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi nama saya Muhammad Azim. Saya berasal dari SMA Negeri 5 Parepare, Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, jadi ini merupakan mata pelajaran biologi dan tugas biologi. Jadi kita masuk ke pembahasannya. Nah, saya mengambil dari segi historisnya dulu. Apa itu siklus Krebs? Nah, jadi siklus Krebs ditemukan oleh seorang ahli biokimia terkenal yang bernama Mr. Hans Krebs pada tahun 1973. Nama lain dari siklus Krebs ini biasa disebut dengan siklus asam sitrat. Karena senyawa pertama yang terbentuk dari siklus Krebs inilah asam sitrat. Dan nama lain dari siklus ini merupakan siklus asam trikarboksilat. Nah, jadi siklus Krebs ini berlangsung di dalam mitokondria atau juga biasa disebut dalam matriks mitokondria yang membawa asetat aktif berupa asetil koenzim A yang dengan oksidasi glukosa diubah menjadi CO2 atau karbon dioksida dan H2O, yaitu air, yang menyebabkan pelepasan dan penangkapan ATP sebagai energi yang dibutuhkan jaringan. Jadi secara kesimpulan awal, jadi siklus Krebs ini merupakan jalur metabolisme utama dari berbagai senyawa hasil metabolisme yang mengikuti proses glikolisis menjadi ATP sebagai sumber utama energi tubuh. Nah, kita masuk ke... Jadi saya buatkan bagian penting dalam siklus Krebs ini. Jadi ada dua saya kelompokkan. Yang pertama, tahap persiapan di mana pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA melalui proses yang bernama dekarboksilasi oksidatif. Nah, yang kedua, berlangsungnya siklus Krebs ini terjadi dalam matriks mitokondria. Nah, beginilah secara kimiawinya, secara skemanya, secara fullnya bagaimana siklus Krebs itu. Nah, jadi siklus ini saya akan jelaskan setelah ini. Nah, kita masuk ke penjelasannya. Jadi tahap yang pertama dalam siklus Krebs yaitu tahap sitrat sintase. Nah, jadi pada proses ini berlangsung dikenal dengan hidrolisis. Jadi pada tahap ini terjadi penggabungan molekul asetil-CoA ini dengan oksaloasetat dengan ini. Jadi terjadi penggabungan yang dibantu oleh enzim asam sitrat sintase yang menghasilkan asam sitrat. Nah, kita masuk ke tahap kedua. Di tahap kedua dalam siklus Krebs bernama isomerase sitrat. Jadi pada tahap ini asam sitrat yang sudah terbentuk diubah menjadi isositrat. Jadi diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim alkotinase yang mengandung Fe2+. Nah, jadi kita masuk ke tahap ketiga. Di tahap ketiga dalam siklus Krebs adalah isositrat dehidrogenase. Nah, jadi pada tahap ketiga ini berlangsung proses dekarboksilasi atau perombakan pertama sekali.
Jadi pada tahap ketiga, yaitu isositrat dehidrogenase, mengalami perombakan pertama sekali. Jadi isositrat yang terbentuk pada tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat enzim oleh enzim isositrat dehidrogenase. Selain itu, pada tahap ini, isositrat juga diubah menjadi alfa-ketoglutarate oleh enzim yang sama dan dibantu dengan NADH. Nah, beginilah proses kimiawinya. Nah, kita masuk pada tahap keempat. Nah, pada tahap keempat bernama alfa-ketoglutarate dehidrogenase kompleks. Nah, dalam tahap ini terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarate menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarate dehidrogenase kompleks. Nah, inilah proses secara skemanya, kimiawinya, yang mana terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarate menjadi suksinil-CoA. Jadi dari alfa-ketoglutarate menjadi suksinil-CoA yang dibantu oleh enzim alfa-ketoglutarate dehidrogenase kompleks. Nah, kita masuk pada tahap kelima ya. Jadi pada tahap kelima ini bernama suksinat kikonase. Pada tahap kelima ini terjadi konveksi suksinil-CoA menjadi suksinat. Nah, proses ini berbeda dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Nah, pada tahap proses ini, konversi itu tidak hanya dibantu oleh enzim saja, melainkan juga memerlukan Mg2+ dan GDP, yang dengan P-fosfat akan membentuk GTP. Nah, GTP inilah yang akan dirubah sebagai ATP, sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Nah, kita masuk pada tahap ke-6. Saya mempercepatnya ya. Jadi pada tahap ke-6 ini yaitu tahap suksinat dehidrogenase. Nah, suksinat yang telah dihasilkan pada tahap kelima, pada tahap sebelumnya, dehidrogenase menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Jadi beginilah tampilan kimiawinya. Nah, kita masuk pada tahap ke-7, yaitu hidrasi. Ialah penambahan atom hidrogen pada ikatan ganda karbon yang ada pada fumarat sehingga menghasilkan malat. Nah, tahap ke-8, jadi pada tahap ke-8 ini merupakan tahap akhir dari siklus Krebs. Jadi pada tahap ini terjadi pengubahan malat oleh enzim malat dehidrogenase membentuk oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini berperan untuk menangkap asetil koenzim A sehingga proses siklus Krebs dapat berlangsung kembali. Jadi siklus Krebs ini berlangsung secara terus-menerus. Untuk mencukupi kebutuhan energi, siklus Krebs ini harus berlangsung 2 kali. Hal tersebut dikarenakan alasannya adalah reaksi oksidasi pada molekul glukosa untuk sekali proses. Siklus Krebs hanya menghasilkan 2 molekul asetil-CoA. Jadi ingat, hanya menghasilkan 2 molekul asetil-CoA. Nah, saya berikan intinya hasil siklus Krebs ini. Jadi hasil yang diperoleh dari proses 1 kali siklus Krebs meliputi 1 molekul GTP yang akan secara langsung diproduksi menjadi ATP. Nah, 3 molekul NADH yang akan dioksidasi melalui transport elektron yang menghasilkan nanti 3 ATP per molekul. 1 molekul FADH yang akan dioksidasi melalui transport elektron menghasilkan 2 ATP per molekul.
Jadi 3 molekul NADH. Jadi hasil siklus Krebs ini tadi saya sudah jelaskan sampai 3. Jadi 2 molekul jadi 1 molekul FADH yang akan dioksidasi melalui transport elektron akan menghasilkan 2 ATP per molekul. Nah, 1 molekul CO2 yang dilepaskan. Jadi total energi ATP dalam satu kali proses siklus Krebs ialah 1 GTP. 1 dikali 1 ATP sama dengan 1 ATP. 1 FHDH itu 1 kali 2 ATP menjadi 2 ATP. 3 NH2, 3 NADH, 3 kali 3 ATP, yaitu 9 ATP. Jadi dalam satu kali siklus Krebs menghasilkan 12 ATP. Sehingga untuk 2 kali siklus Krebs akan dihasilkan energi sebanyak 24 ATP dan 2 molekul CO2. Karena satu molekul CO2 itu dihasilkan oleh 1 kali siklus Krebs. Nah, jadi agar siklus Krebs ini dapat terus berulang atau secara terus-menerus, maka terdapat beberapa komponen yang berperan penting terhadap regulasi siklus Krebs. Adapun regulasi siklus Krebs diatur oleh yang pertama adalah sitrat sintase, yang kedua isositrat dehidrogenase, yang ketiga alfa ketoglutarate dehidrogenase. Nah, ketiga komponen ini ketersediaannya atau ada sangat bergantung pada oksaloasetat. Jadi kembali pada oksaloasetat di sini. Jadi kembali pada oksaloasetat. Jadi ini sebenarnya komponen T juga. Nah, untuk kecukupan oksaloasetat sendiri dalam keberlangsungannya siklus Krebs, maka asupan KH seseorang harus terpenuhi. Karena kekurangan KH akan menyebabkan kekurangan oksaloasetat. Nah, jadi itulah mungkin sekian dari penjelasan saya tentang siklus Krebs. Jadi pada intinya siklus Krebs ini sangat berperan penting karena di mana ini merupakan siklus yang sangat penting dalam respirasi aerob. Jadi dalam siklus Krebs ini ada beberapa komponen penting yang sangat berperan penting terhadap jalannya siklus Krebs. Yang pertama adalah sitrat sintase, isositrat dehidrogenase, dan alfa ketoglutarate dehidrogenase. Nah, sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.